over for you. There's no treasures or trophies to compare with your glory, so I'll keep reaching over for you. I wanna know you more than I have before. Risking everything to live the songs I sing. For the one who holds the world is after more than words, he wants it all. No, I don't deserve this, only you make me worthy, so I'll keep reaching over for you. There's no treasures or trophies to compare with your glory, so I'll keep reaching over for you. I wanna know your love that declares its love. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam. Tuhan baik bagi kita, amin. Pagi hari ini Tuhan begitu luar biasa dan kita akan sambut Dia sebagai Tuhan dan Raja kita. Tuhan di atas segala Tuhan dan setiap kita yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau katakan tiba saatnya kami berkumpul juga untuk yang di Zoom ya. Mari kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa, amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan. Sama-sama. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu Amin. dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba. Katakan satu suara. Menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari bertepuk tangan. Serukan lagi. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu Dari segenap suku. dan Oh, katakan berdiri. Berdiri di hadapan tataan. Semua satu suara. satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari bertepuk tangan sekali lagi di atas kepala. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Katakan pujian, dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yeah. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan. Katakan kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata.
kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Bersama, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi kemuliaan. Kemuliaan bagi sekali, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya, amin. Amin. Bagi Yesus Tuhan kita, haleluya. Mari tinggikan terus nama di atas segala nama. Sama-sama. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Mari bersorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sekali lagi tinggikan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Bersorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari bertepuk. Bersama-sama katakan, dasar dari yang ku harapkan. Amin. Bukti dari segala yang tak kulihat, yaitu iman. iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama rohmu, Bersama rohmu, amin. Ku pasti menang. semua. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Bersorak, Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan, tak kau biarkan Tuhan, tak kau biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kekuatan, jadi serupa dengan gambaranmu. Katakan, bersama rohmu. Bersama rohmu, Mari mengangkat tangan, katakan, ku pasti menang. ya. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Bersorak, sorak Dengan segenap hati, Raja keagungan. sekali lagi katakan, tinggi, Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. kami bersorak, Sorak dengan segenap hati,
Raja keagungan, Raja, Raja keagungan, oh oh, Raja keagungan. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Raja keagungan datang buat kita hari ini. Amin. Bapak Engkau luar biasa Tuhan. Thank you guys. We worship. Sing together. I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire in darkness night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend, and I will live in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Semuanya. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, All my life you have been faithful. all my life, All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the of the goodness. goodness of All God. my life, smile. And all my life you have been All my faithful.
the goodness of God. Sekali lagi, all my life. All my life you have been faithful. Sembah Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. And I will sing, and I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Oh. Benar Tuhan, ini hidup kami Bapa, bahwa kami untuk terus bisa menikmati Engkau, menikmati hadirat-Mu, persembahkan pujian yang kudus, yang berkenan. Kalau pagi hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan, Kau beri kehidupan buat kami, untuk kami terus melangkah bersama dengan Engkau. Biar hari-hari ini kami terus menyenangkan hati-Mu Tuhan, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu hanya di dalam roh dan kebenaran-Mu saja. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ibu saudara semua, kami mengucapkan selamat datang di Gereja Every Nation Kelapa Gading bagi Bapak Ibu saudara semua. Sebelum kita masuk kepada firman, kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan sebagai penghormatan kita kepada Tuhan kita. Kita buka di 2 Korintus 9. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ayat 11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ayat 12, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah kita. Pada pagi hari ini, kesempatan yang baik untuk kita menghormati Tuhan dengan memberikan yang terbaik, persembahan yang terbaik kepada Tuhan dalam kehidupan, di hari ini dalam hidup kita. Nah, saudara, bagi yang di onsite di tempat ini mau memberikan secara tunai, ada amplop di sini, saudara bisa masukkan di kursi saudara, ada amplop, bisa masukkan ke dalam amplop, dan juga ada lembar permohonan doa. Bagi saudara yang di Zoom bisa teks permohonan doa saudara atau mengirimkan lewat live group leader. Bagi saudara di sini, saudara boleh isi dan ini bisa dimasukkan ke dalam amplop persembahan saudara. Nanti ada tim penggembalaan yang akan mendoakan permohonan doa Bapak Ibu Saudara semua. Baik, saya persilakan bagi yang mau memberikan bisa ke kotak persembahan di depan, yang memberikan secara tunai. Kita berikan waktu. Nah, berikutnya bagi saudara yang di rumah atau yang di tempat ini yang mau memberikan secara transfer, ada QRIS di depan Bapak Ibu Saudara atau di kursi, di depan kursi Bapak Ibu Saudara, bisa dilakukan juga melalui transfer lewat QRIS. Ada bisa lewat OVO, GoPay dan lain sebagainya ada di situ. Atau saudara bisa juga transfer ke nomor rekening persembahan dan perpuluhan yang tertera di screen saudara atau di slide di depan. Ya baik, mari kita berdoa untuk persembahan yang telah saudara berikan. Kita tumpangkan tangan. Tuhan, kami berdoa, mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh menabur benih, memberikan yang terbaik ke rumah Tuhan. Biar ini dipakai untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu.
sebagai penyembahan kami dan penghormatan kami kepada Tuhan kami, Yesus Kristus Raja segala. Dan Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat yang menabur pada pagi hari ini, Tuhan akan memberikan kami kekuatan untuk memperoleh kekayaan dalam kehidupan kami dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman sebelum sharing firman pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Saudari Cynthia. Silakan, udah di sini. Silakan Cynthia. Ya. Baik, saya akan membacakan beberapa pengumuman di minggu ini. Jadi pengumuman yang pertama, kemarin kita sudah menyelenggarakan Victory Weekend, hari pertama. Jadi kemarin ini peserta-peserta Victory Weekend-nya, dan hari ini juga masih terus berlangsung Victory Weekend-nya, jadi 2 hari, Sabtu dan Minggu. Jadi hari ini hari terakhir dari Victory Weekend. Kita bersyukur dari beberapa peserta yang mengikuti Victory Weekend ini, dan kita percaya bahwa dari kegiatan ini setiap mereka yang mengikuti Victory Weekend benar-benar mengalami kemenangan di dalam Kristus. Dan pengumuman yang selanjutnya, ini yang gak kalah excited juga, yaitu kita akan ada Youth Camp. Jadi Youth Every Nation Kelapa Gading, kita akan ada Youth Camp di tanggal 7 sampai 9 Juli 2022. Jadi kami menghimbau untuk Bapak Ibu jemaat, teman-teman youth dan juga teens yang ada di sini dan juga yang ada di Zoom untuk bisa mempersiapkan diri dalam event Youth Camp kali ini. Ini eventnya yang sudah lama kita persiapkan dan kami mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita bisa akhirnya menyelenggarakan Youth Camp di tahun ini, dan kita percaya bahwa dari event ini kita akan melihat banyak pemimpin-pemimpin muda, anak-anak muda yang akan dibangkitkan dan yang akan membawa api itu untuk mereka pergi kepada teman-teman mereka, sekolah mereka, kampus mereka, dan event ini juga akan dibuka pendaftarannya di tanggal 12 Juni 2022. Jadi hari Minggu depan, tepat di hari Minggu depan kita akan open registration, dan di sini karena banyak kebutuhan juga nanti selama kurang lebih 3 hari 2 malam kita akan camping letaknya di Tugu Jaya Cigombong Bogor. Jadi itu di puncak Bogor letaknya, dan kita butuh banyak persiapan dan juga nantinya akan disediakan konsumsi selama beberapa hari itu. Jadi kita akan ada registration fee untuk setiap anak youth dan juga teens yang akan ikut serta dalam youth camp ini, yaitu registration fee-nya kita buka 200.000 per anak. Jadi per anak kita akan kasih registration fee. Mungkin di sini teman-teman teens dan youth yang excited untuk ikut bisa menabung dulu. Masih ada waktu, kita akan open registration, jadi masih ada waktu untuk bisa menabung dulu. Mari kita semangat untuk ikut youth camp ini, mari kita semangat semuanya untuk ikut. Dan kita, oke. Ini kemarin kita udah survei tempatnya, jadi ini lokasinya yang ada di Bogor, di puncak, di sana betul-betul bagus. Jadi selain kita benar-benar merasakan fellowship dan kebersamaan, kita juga menikmati alam yang betul-betul luar biasa ini. Dan ini lokasi titik-titiknya, nanti kita akan pasang tenda di sini, di lokasinya. Dan kemarin ya ini tim kita yang kemarin ikut untuk survei youth camp-nya, kita merasakan dulu bagaimana nanti situasinya sewaktu kita akan youth camp di sana, dan kita benar-benar merasakan semangat untuk ikutin. Dan selanjutnya juga ada tenda, dan ini udah semua kita udah tes, jadi semuanya tendanya semuanya udah dicoba untuk youth camp nanti ini. Jadi kita benar-benar excited untuk ini. Dan selain itu juga karena event ini besar, jadi kami memohon juga bantuan dari Bapak Ibu Saudara jemaat yang ada hadir onsite maupun yang ada di Zoom untuk bersedia berpartisipasi untuk kami, mendukung kami untuk bisa melaksanakan event ini. Kami mengadakan fundraising, jadi kita menjual kaos. Jadi kita menjual kaos di sini, ada kaos t-shirt INC, dan juga selain INC kita juga ada yang untuk ini, ada tulisan lain juga. Jadi ada 3 jenis, satunya lagi ya ini untuk cewek. Jadi
Ini sistemnya open PO, jadi Bapak Ibu kalau mau berminat untuk menyumbangkan dananya untuk membeli kaos yang ada di sini, harganya itu 120.000. Jadi open PO dulu. Dan selain kaos, kita juga mengadakan bazar makanan yang ada di belakang sana. Jadi kita akan bagi Bapak Ibu yang mau juga untuk berpartisipasi membeli, kita habis ibadah, habis kebaktian ini juga kita menjual makanan yang ada di belakang. Nanti untuk kontak person registration youth camp ini dan juga kontak person untuk pemesanan kaos-kaos ini bisa menghubungi Hana Bungaran dan juga Kak Irena Dia yang ada di belakang. Oke, itu saja untuk pengumuman hari ini dan saya kembalikan kepada Pastor Raswan. Kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Raswan. Amin. Oke, terima kasih Cynthia. Thank you. Saudara, saya dorong saudara yang punya anak teens remaja, terima kasih Pak Kris. Yang punya anak remaja untuk ikut, tadi batas usia sudah dikasih tahu ya, batas usia 13 sampai dengan 23 tahun ya. Ada yang di bawah 23 tahun di sini? Ada. Ibu Iren sudah mendaftar duluan. Oke ya saudara boleh ikut, tapi mohon maaf bagi orang tua tidak boleh ikut di dalam tenda ya. Jadi tidak boleh nemenin anaknya. Nah, untuk orang tua bagi yang berminat ke sana, kita lagi cari villa ya, belum dapat villanya karena full juga ya di sana ternyata tanggal merah itu. Jadi saudara yang mau orang tua yang mau ikut menemani tapi nanti nggak boleh ikut campur di acara anak-anak saudara, biar lepas aja sendiri sama youth kita. Nanti kita yang orang tua kita acara sendiri nanti ya, yang orang tua ya. kita bikin acara sendiri, nanti bisa koordinasi dengan saya atau Pak Kris sama Bu Kris ya. Nanti kita atur buat yang parents ya. Baik, saudara, exciting pada hari ini. Saudara, hari ini bertepatan hari ini kita juga merayakan hari Pentakosta ya, pencurahan Roh Kudus ya 2000 tahun yang lalu. Hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus ya, 50 hari setelah kebangkitan Kristus atau 10 hari setelah kenaikan Kristus. Mari kita siapkan hati untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Izinkan saya membuka juga masker saya. Ya, saya sudah divaksin, sudah lengkap. Ya, jadi lebih enak tanpa masker ya. Baik, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan melanjutkan seri The Ability to Produce Wealth, ya. Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ya, kekuatan, kemampuan dari Tuhan untuk memperoleh kekayaan. Minggu lalu Pastor Joe sudah menyampaikan how ya, hal-hal praktis bagaimana ya, how-nya, know-how-nya, bagaimana kita melakukan firman Tuhan, dituntun oleh firman Tuhan, dan bagaimana sikap hati kita untuk terhadap kekayaan, ya, terhadap kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, pagi hari ini saya beri judul Purpose of Wealth. Ya, saudara boleh catat Purpose of Wealth, tujuan dari kekayaan. Untuk apa Tuhan mempercayakan kekayaan kepada Bapak Ibu Saudara semua, kepada kita semua. Sebelum kita tahu apa tujuan yang Tuhan berikan kepada kita, mari tujuan kekayaan itu ya, mari kita lihat apa tujuan ya, kekayaan itu kepada bangsa Israel. Ya. Mari kita mau lihat sebentar apa tujuan Tuhan memberikan segala kelimpahan harta kekayaan itu kepada bangsa Israel. Ya. Mari kita lihat apa sebenarnya sih misinya Tuhan mengeluarkan, melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Kita lihat buka di Keluaran 3. Maaf, bagi saudara yang membawa Alkitab, saya anjurkan saudara membuka Keluaran 3 atau saudara bisa membuka di handphone saudara. Keluaran 3 ayat yang ke-8. Jadi sebelum sampai kepada kesimpulan apa sih tujuan Tuhan terhadap kekayaan yang Tuhan berikan ya, dalam hal ini kepada bangsa Israel ya. Mari kita lihat latar belakang misi Tuhan. Ya, misi Tuhan kepada bangsa Israel. Kejadian 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat
orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Saudara, misi yang Tuhan berikan melalui Musa, ya, jadi kisah ini adalah kisah bahwa Musa dipanggil oleh Tuhan dan berhadapan dengan Tuhan, lalu Tuhan memberikan misinya kepada Musa, yaitu apa? Di situ dikatakan untuk melepaskan, ya, melepaskan Israel dari perbudakan. Ya, ingat ya, ini misinya Tuhan, melepaskan Israel dari perbudakan siapa? Mesir, ya. Yang kedua, selanjutnya saya loncat ke ayat 18. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan, ya, garis bawahi kata-kata, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi ini misi yang Tuhan berikan kepada Musa. Aku mau melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Untuk apa? Untuk mempersembahkan korban. Ya, ini kata-kata ini menjadi penting sekali, yang menjadi catatan kita pada pagi hari ini. Ya, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, saudara, lanjut ya saya lanjut ke Keluaran 5 ayat yang pertama. Keluaran 5 ayat yang pertama, ini kisah, jadi Musa sudah bertemu dengan Firaun, menjalankan misi yang Tuhan berikan kepada Musa. Kemudian Musa dan Harun, ayat pertama, pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi. Untuk apa? Mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Inilah misi yang Tuhan berikan melalui Musa untuk bangsa Israel lakukan. Dan untuk Musa sampaikan kepada Raja Mesir, yaitu Firaun. Jadi kira-kira dia bicara kepada Firaun, Tuhan bicara kepada kami, izinkanlah kami bangsa Israel pergi keluar dari Mesir untuk apa? Untuk mengadakan perayaan, untuk mengadakan ibadah, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Itu tujuannya. Nah, cerita sebelumnya, sebenarnya bangsa Israel berdoa. Apa isi doanya? Tuhan, lepaskan kami dari perbudakan Mesir. Itu isi doanya kan. Mereka minta dilepaskan dari perbudakan. Selama 400 tahun lebih mereka diperbudak. Dan Tuhan menjawab doa mereka. Jawabannya adalah Israel akan dilepaskan untuk mempersembahkan korban. Ya, jadi ini perlu kita ingat baik-baik. Tujuan Israel keluar dari Mesir untuk mempersembahkan korban. Untuk mengadakan perayaan. Untuk menyembah Tuhan. Itu tujuannya. Nah, saudara, di dalam misi ini, untuk mempersembahkan korban, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan, apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel? Di balik lagi Keluaran 3 ayat 21, saya bacakan ya. Dan aku, Tuhan, akan membuat orang Mesir. Saya garis bawahi kata-kata membuat. Apa artinya itu? Siapa yang kerjakan kalau membuat? Yang mengerjakan adalah Tuhan. Ya, Tuhan yang mengerjakan. Aku akan membuat orang Mesir dibuat apa? Bermurah hati terhadap bangsa ini. Sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak akan pergi dengan tangan hampa. Nah, saudara perhatikan ayat ini. Jadi, bangsa Israel itu di tanah Mesir sebagai budak, mereka itu tidak punya apa-apa. Ya, tangan hampa itu artinya, itu kan kiasan ya. Artinya tangan itu dia nggak punya apa-apa di tangan dia. Jadi tidak punya kekayaan, tidak punya harta benda, tidak punya hak milik. Karena mereka adalah budak. Mereka tidak punya hak apa-apa. Namun, janji Tuhan kepada bangsa Israel, engkau akan keluar dari tanah Mesir dan aku Tuhan akan membuat bangsa Israel, bangsa Mesir, tetangga-tetangga, wanita-wanita, di sini dibilang perempuan-perempuan karena mereka punya perhiasan emas dan perak dan kain-kain. Ya, dikatakan
bahwa aku akan membuat mereka ini, orang Mesir ini bermurah hati. Apa arti bermurah hati itu? Apa saja yang Israel minta, mereka kasih. Itu bukan karena usaha bangsa Israel. Bukan karena kehebatan dia meminta kepada orang Mesir. Bukan juga karena kebaikan orang Mesir juga. Namun semuanya itu dirancang oleh Tuhan. Tuhan yang suruh Israel minta, Tuhan yang bikin orang Mesir bermurah hati. Bermurah hati untuk apa? Untuk memberikan emas, untuk memberikan perak, dikatakan di situ ayat 22. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya. Ada yang pernah minta sama tetangga saudara minta emas? Kalau nggak dikemplang kepala saudara, coba minta sama tetangga. Bu, boleh minta emasnya nggak, Bu? Pernah nggak minta? Nggak berani. Atau saudara pergi ke toko emas, toko emas atau mbak-mbak yang jaga. Boleh minta nggak? Emasnya saya minta. Kalau nggak saudara dipanggil security di mall itu ya. Nah ini disuruh minta. Bayangkan, bukan beli loh. Minta. Jadi kamu datanglah ke perempuan-perempuan di tetangga-tetanggamu dan minta dari mereka. Dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya, yaitu apa yang diminta? Barang-barang perak. Barang-barang perak ini mungkin anting, perhiasan, piring makan, gelas, vas bunga atau apalah gitu ya, tempat air dan lain sebagainya yang terbuat dari perak dan emas, ya. Dan juga kain-kain. Ini bicara kain-kain ini ada banyak ya. Kain yang pasti kain yang mahal kan, kain buatan Mesir. Ya, apakah itu sutra atau kain lain sebagainya. Yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu, lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir. Ini kata-kata merampasi bukan dengan paksa ya. Artinya merampasi itu artinya gini, saking banyaknya, itu artinya di sini. Jadi nggak ece-ece, nggak kaleng-kaleng saudara yang mereka dapat itu. Mereka dapat banyak gitu loh. Karena dikatakan merampas itu seolah-olah kayak merampas gitu. Karena saking banyaknya perbekalan emas, perak, dan kain-kain itu mereka terima. Ya, apakah itu nggak sungguh luar biasa saudara? Dari tidak punya apa-apa, sampai memiliki begitu banyak emas dan perak, kaya mendadak. Ya, kaya mendadak. Ya, OKB, orang kaya baru. Ya. Ada yang mau? Malu-malu angkat tangannya. Ya. Semua mau terima seperti bangsa Israel. Ya, semua pasti mau diberkati oleh Tuhan. Ya, saudara, jadi hari ini firman ini hari ini bicara mengenai kekayaan. Hari ini bicara mengenai aset, harta, dan keuangan. Hari ini firman Tuhan berbicara kepada jemaat mengenai uang. Ya. Jadi saya harap saudara tidak salah mengerti, tapi mari kita coba lihat apa purpose-nya kekayaan itu. Yang pertama kita mau lihat apa purpose-nya bagi bangsa Israel, ya kan? Nanti berikutnya kita akan belajar apa purpose-nya Tuhan bagi kita secara pribadi, ya. Berikutnya, Tuhan memerintahkan Israel meminta ya kepada tetangga-tetangga. Tuhan memerintahkan Israel mendapatkan semuanya itu supaya sewaktu mereka keluar dari Mesir, mereka sudah punya perbekalan dan perlengkapan itu untuk apa? Untuk nanti di padang gurun. Mereka bangun mesbah Tuhan di sana. Mereka bangun kemah suci di sana. Mereka bangun tabut perjanjian. Mereka bangun kaki dian. Mereka bangun semua perlengkapan mesbah korban. Mereka bangun semua perlengkapan ibadah yang mereka perlukan nanti di padang gurun. Dari apa mereka bangun? Mereka harus bangun itu dari emas, perak, dan kain-kain semua. Tapi, apa yang mereka bangun, saudara? Apa yang Israel bangun? Mereka tidak membangun itu. Yang mereka bangun adalah, ingat cerita waktu Harun bilang kepada semua bangsa Israel, kumpulkan semua emas yang kamu punya. Kumpulkan semua perak yang kamu punya. Kita lebur semua emas ini. Jadi satu, dilebur di dalam dapur emas, menjadi cair emasnya semua. Lalu dari emas itu dibangun apa, saudara? Patung lembu emas.
Saudara ingat kisah itu? Israel melenceng dari tujuan Tuhan. Yang seharusnya dari awal Tuhan bilang apa? Pergi keluar dari Mesir untuk apa? Beribadah kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk menyembah Tuhan. Untuk apa? Mengadakan perayaan kepada Tuhan. Bukan bikin lembu emas. Amin, saudara. Ya, saudara perhatikan ada penyimpangan di sini. Ya. Dan setelah itu apa tujuan Tuhan? Masuk ke tanah perjanjian. Ke tanah Kanaan. Memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Itulah misi selengkapnya yang Tuhan sudah rancang sebelum Tuhan perintahkan Musa untuk memerintahkan bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Ada misi, ada tujuan, ada purpose-nya Tuhan. Oleh karena itu firman, semua message pada hari ini, stay on mission seharusnya. Kita tetap di dalam misinya Tuhan. Seharusnya Israel tetap di dalam misinya Tuhan. Namun sayang sekali, Israel melenceng dari tujuannya Tuhan. Sehingga angkatan ini tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian, termasuk Musa. Ya, saudara, emas, perak, kain-kain ini semua berbicara tentang kekayaan. Kenapa ini ada di dalam satu kisah misi penyembahan kepada Tuhan? Tuhan perlengkapi mereka, Tuhan sediakan mereka kekayaan ini untuk tujuan misi tadi, beribadah kepada Tuhan. Jadi mereka mendapatkan banyak ini. Jadi mereka mendapatkan semuanya ini. Mereka bisa pakai untuk anak-anak mereka. Kain-kain itu tadi diceritakan. Dan mereka seharusnya menggunakan kekayaan yang berlimpah ini untuk membangun ketaatan kepada Tuhan. Untuk membangun ibadah mereka. Untuk menjadi berkat bagi sesama tetangga mereka. Untuk mereka melayani satu dengan yang lain. Jadi untuk apa itu semua? Mereka untuk menunjukkan ketaatan mereka kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara, Keluaran 12, kita lanjut ya. Apa yang terjadi? Keluaran 12 ayat ke-31. Ya. Mari kita lihat Keluaran 12 ayat 31. Nah, ini kisah selanjutnya. Apa yang terjadi setelah Musa menyampaikan kepada Fir'aun dan setelah tulah-tulah itu terjadi, ya setelah Fir'aun mengeraskan hati, nah kita mau lihat the moment, peristiwa saat Fir'aun menyerah, ya saat Fir'aun rilis, melepaskan bangsa Israel untuk pergi keluar dari Mesir. Nah beginilah yang terjadi ya di ayat 31. Lalu pada malam itu, jadi kisah malam itu ya, waktu anak sulung semua mati di bangsa Mesir. Pada malam itu juga dipanggilnyalah Musa dan Harun. Katanya, bangunlah. Ya, kata Fir'aun kepada Musa, bangunlah semua, Musa dan Harun. Keluarlah dari tengah-tengah bangsaku. Ya, jadi dengan geram, dengan nada sedih, dengan nada pilu karena kehilangan anak sulungnya, dan dengan satu kegusaran, ya kegelisahan dan lain sebagainya, bercampur aduk semua di situ perasaan Fir'aun. Jadi dia bilang, udah keluar aja deh. Ini bikin masalah gitu, kira-kira begitu. Baik kamu maupun Israel ini, bukan cuma kamu yang keluar, semua Israel keluar aja. Jadi kira-kira ini ada sedikit nada usir gitu ya, mengusir dari Mesir. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Nah, saudara, Fir'aun juga tahu, Mesir juga tahu, tujuan mereka keluar ini untuk apa. Bahkan Fir'aun sendiri, orang fasik yang tidak kenal Tuhan, mereka bilang, pergi keluar sana, beribadah saja kepada Tuhan Allahmu. Karena apa? Waktu tadi Musa, beberapa hari sebelum Musa bilang, kami mau keluar, mau mengadakan ibadah, mau sembahyang, mau mengadakan perayaan, mau menyembah Tuhan. Dan di momen itu, Fir'aun bilang, ya udah pergi sana. Kira-kira gitu ya. Fir'aun bilang, pergi untuk beribadah kepada Tuhan seperti katamu itu. Berikutnya, bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu, tetapi pergilah, ada tanda seru di sini ya. Jadi ada sedikit kepanikan dari Fir'aun, kegelisahan, dan karena kegelisahan itu dia juga bilang kepada
bangsa Israel dan kepada Musa dan Harun, katakan gini, dan mohonkanlah juga berkat bagiku. Ya, mohonkanlah juga berkat bagiku. Dalam arti kata gini, berdoalah untuk aku juga, berkatilah aku juga. Saudara, Fir'aun yang begitu kaya raya, Fir'aun yang begitu berkuasa, dia pada momen itu, pada malam itu, dia kehilangan kepercayaan dirinya, dia kehilangan juga kuasanya, dan dia begitu melepaskan Israel dan dia katakan, please doakan saya juga, please berkati saya, beribadahlah kepada Tuhan, namun jangan lupa doakan saya juga. The moment itu, Fir'aun juga menyadari bahwa Allahnya Israel ini, Allah yang maha kuasa, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang begitu besar, dahsyat dan ajaib, yang sanggup menyediakan segala-galanya bagi kita dan bagi bangsa Israel dalam kasus itu. Makanya dia berdoa, dia minta Israel kepada Musa dan Harun, Musa, please doakan saya juga, supaya saya juga diberkati, supaya saya juga diperoleh keselamatan, memperoleh keselamatan. Keluar dari tulah ini, dari kutuk ini. Begitu kira-kira Fir'aun memohon kepada Musa, Harun, dan Harun. Ayat 42, loncat ya. Pada malam itu juga, di malam yang tadi itu, perhatikan ini. Pada malam itulah, malam berjaga-jaga bagi Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya watching. Saudara, malam, the moment Israel keluar dari Mesir, di situ Tuhan berjaga-jaga. Di situ Tuhan watching, melihat, memperhatikan peristiwa yang terjadi. Bahwa itu semua ada di dalam kontrolnya Tuhan. Saudara, apapun yang saudara alami, peristiwa baik atau tidak baik yang saudara alami, perhatikan ini. Tuhan berjaga-jaga untuk saudara. Dikatakan sini berjaga-jaga. Ya, kemarin kita waktu survei, kita sudah tim youth sudah berikan jadwal ya. Jadwal jaga malam atau ronda ya sampai pagi ya kan, sudah ada jadwalnya. Jadi mereka harus berjaga-jaga di sekeliling kemah itu, ada tugas ronda nanti ya. Jadi ada yang nggak boleh tidur, dia harus jaga sampai pagi. Malamnya mereka harus jaga. Kalau jaga itu apa saudara? Apa kata-kata berjaga-jaga itu? Mereka harus waspada. Mereka harus alert, sadar atas ancaman apapun juga. Dan memperhatikan apa yang terjadi. Jadi kata-kata berjaga-jaga itu mengandung arti bekerja. Mengandung arti peduli. Mengandung arti memperhatikan. Mengandung arti saudara di dalam naungannya, bangsa Israel di dalam naungan Tuhan Allah. Karena dikatakan malam itu Tuhan berjaga-jaga. Demikianlah saudara, Tuhan berjaga-jaga bagi saudara. Katakan sebelah kiri kanan, Tuhan berjaga-jaga bagi saudara. Tuhan berjaga-jaga bagi saudara. Amin. Saudara, Tuhan melihat saudara. Tuhan melihat saat saudara menangis. Tuhan melihat saat saudara berdoa. Mata Tuhan melihat pada saat saudara kesulitan. Tuhan melihat saudara dan berjaga-jaga bagi saudara. Amin. Tuhan tahu segala kesulitan kita. Berikutnya saudara. Nah, kita baru masuk sekarang ke Ulangan 9. Kisah selanjutnya ya. Kita lanjut dari yang minggu lalu, Ulangan 8. Kita masuk ke Ulangan 9. Jadi ini latar belakang misi yang Israel lakukan. Latar belakang misi yang Tuhan lakukan bagi bangsa Israel. Ulangan 9 ayat keempat dikatakan, janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu. Mereka ini adalah orang Het, orang Yebus, orang Enak ya dan lain sebagainya tadi di sana di tanah perjanjian. Waktu mereka sudah mengusir, jangan kamu katakan begini, yaitu karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk ke negeri ini. Saudara, sebelum masuk ke tanah perjanjian, kekayaan yang pertama itu waktu mereka keluar dari Mesir.
Tapi ada kekayaan yang lebih besar lagi nanti di tanah perjanjian. Sebelum masuk ke sana, Tuhan bilang begini. Waktu kamu masuk di sana nanti, waktu kamu sudah mengalahkan semua penduduk asli di sana, waktu kamu memperoleh kemenangan dan kekayaan dan janji Tuhan di sana nanti, jangan sampai keluar, bahkan belum mulut, jangan sampai di dalam hati, di pikiranmu bilang, ini karena jasa-jasa aku. Wow, hati-hati saudara, hati-hati. Ada unsur tinggi hati di sini. Ada unsur kesombongan di sini. Jadi waktu engkau diberkati, waktu engkau diperkaya, waktu engkau terima janji Tuhan, jangan sampai keluar dari mulut atau muncul di dalam pikiran kita, oh ini karena kehebatan saya. Oh ini karena saya kerja keras. Oh ini karena saya belajar semalam suntuk. Oh ini karena saya banting tulang, banting badan, banting kepala, semuanya dibanting-banting karena jasa saya. Jangan sekali-kali berpikir seperti itu. Ini Tuhan yang ngomong saudara kepada bangsa Israel. Bukan karena jasa saudara. Katakan ke sebelah kiri kanan. Bukan karena jasa saudara. Bukan karena jasa saudara. Jadi bilang ke sebelah kiri kanan. Jangan GR dulu. Ya. Jangan GR ya. Jangan GR saudara. Bukan karena jasa-jasamu. Wah, kalau kita digituin sama Tuhan, kaget kita kan? Seperti ditemplak kepala kita. Keras juga ini Tuhan ngomong kepada bangsa Israel. Keras juga Tuhan ngomong sama bangsa Israel. Memang harus digituin bangsa Israel. Karena apa? Karena begitu sombongnya dan begitu tinggi hatinya. Sampai Tuhan harus bilang, jangan sekali-kali bilang karena jasamu. Kira-kira begitu ya Tuhan ngomong bangsa Israel. Tapi Tuhan gak ngomong gitu sama saudara. Kan ini kenapa? Saudara lebih lembut dari bangsa Israel, ya kan? Amin. Saudara gak begitu. Itu bangsa Israel, saudara. Makanya kita jangan seperti mereka. Amin. Jangan, bilang sama si kiri kanan, jangan seperti mereka. Ya, jangan seperti mereka. Amin. Ya, saudara gak begitu. Jadi saudara, Tuhan bilang, bukan karena jasa-jasamu. Jadi karena apa dong? Jadi karena apa mereka bisa masuk ke tanah perjanjian? Kita baca terus ya. Tadi masih di ayat 4. Bukan karena jasa-jasaku lah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal apa? Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Ayat kelima. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki mereka, negeri mereka. Tetapi karena apa? Kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ada dua hal saudara. Kenapa mereka bisa masuk dan mengalahkan penduduk asli dari tanah perjanjian itu? Kenapa? Yang pertama karena kefasikan orang Het, orang Yebus, orang Feris dan lain sebagainya ya. Karena kefasikan mereka. Apa itu? Karena mereka tidak menyembah Tuhan. Karena kefasikan mereka. Dan kedua, karena janji yang telah Tuhan ikrarkan kepada siapa? Nenek moyangmu. Ya. Bukan kepada generasinya Musa. Karena janji yang telah Tuhan berikan kepada siapa? Nenek moyangmu. Siapa nenek moyang mereka? Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara, bukan karena jasa-jasa kita. Semua yang kita terima, semua yang bangsa Israel terima ini. Kekayaan yang minggu lalu Pak Jo sudah khotbahkan dan semua kita sudah khotbahkan. Apa yang ada di tanah perjanjian itu berlimpah-limpah kekayaan. Ingat, bukan karena jasa-jasamu. Tetapi karena janji. Karena janji, katakan bersama saya. Karena janji yang Tuhan telah berikan kepada siapa? Nenek moyang bangsa Israel. Yaitu siapa? Abraham, Ishak, dan Yakub. Apakah Abraham, Ishak, dan Yakub ada di dalam peristiwa itu pada saat itu? Tidak ada, saudara. Mereka sudah bersama Bapa di surga. Tapi karena ketaatan Abraham, Ishak, dan Yakub, keturunannya menerima janji itu. Walaupun keturunan ini bobrok juga di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan terhadap janjinya yang sudah Tuhan ikrarkan, Tuhan tidak akan batalkan janjinya. Sehingga berkatnya itu turun kepada keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub.
Jadi sekali lagi bukan karena jasa-jasa mereka. Amin, saudara. Kita sudah belajar tadi bangsa Israel, ya, bagaimana yang mereka alami. Misi yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Sekarang apa hubungannya sama kita? Di generasi kita pada saat ini. Misi yang Tuhan berikan, saudara, kepada kita semua. Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Inilah misi yang Tuhan berikan kepada kita. Yaitu apa? Untuk menebus dosa kita. Yaitu apa? Untuk melepaskan kita dari perbudakan dosa. Untuk membawa kita keluar dari perbudakan dosa. Membebaskan kita dari belenggu dosa. Dari hukuman. Hukuman kekal selama-lamanya. Untuk kita dilepaskan dari itu. Oleh karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dia sanggup melepaskan saudara dan saya. Nah saudara, setelah kita dilepaskan oleh Tuhan, keluar dari perbudakan dosa, tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan janjikan sebagaimana Tuhan memberikan kepada bangsa Israel, Tuhan juga memberikan kepada saudara dan saya janji berkat kepada kita semua. Amin. Di dalam Kristus, di dalam salib Kristus, ada berkat yang Tuhan janjikan kepada saudara dan saya. Berkat termasuk di sini adalah kemampuan, kekuatan untuk memperoleh kekayaan dan kelimpahan saudara. Amin. Ada janji untuk saudara dan saya memperoleh kekayaan yang berlimpah-limpah. Namun, untuk apa itu semua? Ingat misinya yang Tuhan bawa bangsa Israel. Semuanya itu Tuhan berikan kepada kita untuk menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Amin saudara? Ingat, untuk menyembah dan beribadah kepada Tuhan kita. Tuhan menyediakan semuanya itu. Tuhan menyediakan segala kebutuhan kita. Tuhan menolong, memberikan kesehatan kepada kita. Untuk apa? Untuk kita menyembah Tuhan. Dia berikan kepada kita kelengkapan sehat, tubuh jasmani yang sehat. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Tuhan. Itu adalah kekayaan juga saudara. Tidak hanya bicara mengenai uang. Semua yang kita nikmati dalam kehidupan kita ini. Untuk apa Tuhan berikan? Untuk beribadah kepada Tuhan. Supaya engkau berpegang kepada perintahnya. Dan taat melakukan segala perintah Tuhan. Itulah tujuan saudara. Diberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Semua Tuhan berikan. Semua kekayaan dan janji yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti ayat 42 tadi dikatakan. Bangsa Israel juga berjaga-jaga. Untuk menyembah Tuhan. Dan untuk kemuliaan Tuhan tadi di ayat 42 ya. Untuk kemuliaan Tuhan. Tujuan Tuhan melengkapi saudara. Mempersenjatai saudara. Memberikan, menyediakan apa yang menjadi kebutuhan saudara. Tujuan Tuhan adalah supaya kita menyembah Tuhan. Supaya kita memberikan kepada Tuhan segala kemuliaan. Jadi tujuan dari kekayaan Tuhan yang Tuhan berikan bukanlah untuk hal yang lain, tetapi untuk menyembah Tuhan, saudara. Tujuan dari kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk ibadah kepada Tuhan. Jadi fokusnya adalah ibadah. Fokusnya adalah penyembahan. Fokusnya adalah berpegang pada perintah Tuhan. Bukan pada kekayaan itu sendiri. Saudara, supaya saudara bisa lebih dalam lagi mengerti. Tujuan kita ketemu Tuhan. Bukanlah hanya kita mendapatkan jawaban doanya. Tujuan kita ketemu Tuhan bukanlah kita hanya mengharapkan berkatnya saja. Tapi tujuan Tuhan untuk dia mengizinkan kita bertemu dengan dia. Dengan mencurahkan darahnya di kayu salib. Tujuannya adalah kita punya satu misi. Yaitu untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara, ada nggak yang pesan Gojek, GoFood? Ya, pesan GoFood. Ada nggak yang pesan GoFood? Begitu foodnya nyampe, ya, makanan nyampe di rumah. Lalu saudara ajak masuk abang Gojeknya, Pak masuk Pak sini.
terus saudara cuci kakinya dia, saudara kasih dia makan, saudara beliin dia mobil, beliin dia rumah. Ada nggak yang begitu? Saudara sayang-sayang dia, dan saudara ajak menginap dia bertahun-tahun di rumah saudara. Ada nggak yang gitu? Enggak ya, tujuannya kan saudara cuma minta makanannya doang gitu kan. Abis itu udah pergi sana, ya kan? Abis itu pergi, paling kasih bintang aja si supir GoFoodnya kan. Nah saudara, berapa banyak di antara kita memperlakukan Tuhan seperti supir GoFood? Datang, kita udah terima makanannya, udah pergi sana. Adakah kita begitu memperlakukan Tuhan? Saudara, Tuhan itu, Tuhan Yesus bukan supir GoFoodnya kita. Dia adalah rajanya kita. Amin saudara. Dia adalah sahabat kita. Dia adalah Bapa kita. Tuhan adalah Bapa kita. Di mana kita harusnya tinggal bersama-sama dengan dia. Amin saudara. Saudara, kita buka di 1 Timotius 6. Saya tutup dengan ayat ini. 1 Timotius 6 ayat 17. 1 Timotius 6 ayat 17. 1 Timotius 6 ayat 17 sebelum Titus ya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan apa? Tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada siapa? Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Berapa banyak orang kaya di dunia ini yang tidak bisa menikmati kekayaannya? Ada nggak? Banyak saudara. Banyak saudara. Orang yang berlimpah kekayaan, dia harus bunuh diri. Mati bunuh diri. Karena dia tidak memperoleh kenikmatan dari kekayaannya itu. Namun firman Tuhan bilang, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Saudara, ayat ini nggak kebetulan. Ya berarti ada orang kaya. Ini bicara uang saudara. Ini literally bicara uang. Kekayaan harta ya. Aset ya. Jadi kasih tahu mereka. Ini artinya peringatan buat kita juga. Kalau engkau diperkaya nanti, ingatlah ini. Jangan tinggi hati. Jangan tinggi hati. Katakan bersama saya. Jangan tinggi hati. Amin saudara. Dan jangan juga berharap pada kekayaan itu. Kekayaan itu adalah sesuatu yang tidak tentu dikatakan ini. Apa artinya? Kekayaan itu nggak tentu saudara. Belum tentu kekayaan itu bisa membuat saudara bahagia itu maksudnya. Belum tentu uang itu bisa bikin saudara bahagia. Belum tentu saudara. Dikatakan firman ini tidak tentu kekayaan itu. Nggak bisa saudara bergantung pada kekayaan dan keuangan saudara. Tetapi Tuhan bilang katakan, melainkan bergantung kepada siapa? Pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu yang bisa saudara dan saya nikmati. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan kita, memenuhi segala kebutuhan kita. Untuk kita bisa menikmati kehidupan ini, kita perlu Tuhan. Amin saudara. Jadi bergantunglah kepada Allah, Tuhan kita. Ayat berikutnya. Ayat 18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ayat 19, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta yang sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai kehidupan yang sebenarnya. Jadi ada kehidupan yang sebenarnya, baik di bumi maupun di surga nanti. Menaburlah harta yang dapat saudara nikmati di kehidupan yang akan datang. Kehidupan yang sebenarnya. Jadi berbuatlah baik, menjadi kayalah dalam kebajikan, suka dalam memberi dan membagi. Dan dengan demikian engkau mengumpulkan harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang. Jadi saudara tidak ada masalah dengan kekayaan. Tidak ada masalah dengan uang. Tapi yang jadi masalah bagaimana hati saudara terhadap uang itu. Apakah cinta mati, cinta buta kepada uang itu?
atau cinta kepada Tuhannya yang memberikan kekayaan. Kita seharusnya mencintai Tuhannya, sumber kekayaan itu, yang memberikan segala sesuatunya itu untuk bisa kita nikmati. Amin saudara. Untuk nikmati itu juga perlu Tuhan. Jadi kita nggak bisa bikin apa-apa di luar Tuhan. Jadi mari kita kembali kepada misinya Tuhan. Kekayaan itu baru akan menjadi berkat bagi kita sendiri. Ketika kita menggunakannya dengan caranya yang Tuhan mau bagi kita. Amin saudara, dengan caranya Tuhan. Saya mau ulang satu lagi, bisa slide-nya kita ulang tadi ya. Bahwa ibadah kita bukanlah untuk memperoleh kekayaan. Saudara perlu catat ini, bahwa pelayanan saudara, bahwa persembahan yang saudara berikan ini, bahwa semua kehidupan saudara datang ke gereja, bahwa doa saudara di rumah, semua ibadah kehidupan kita, kehidupan sehari-hari, bukanlah untuk demi semata-mata memperoleh kekayaan. Namun sebaliknya saudara, Tuhan memberikan kekayaan kepada saudara. Tuhan memberkati saudara untuk saudara dan saya beribadah kepada Tuhan. Jadi jangan dibalik saudara. Jangan dibalik. Jangan motivasi kita hanya untuk demi kekayaan. Tapi mari saudara. Apa yang ada pada kita ini, semua itu datangnya dari Tuhan. Kita gunakan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Gunakan untuk ibadah, untuk kehidupan kita sehari-hari. Di dalam kantor, di sekolah, ibu rumah tangga, kehidupan saudara dengan tetangga, kehidupan saudara di kantor, kehidupan kita semua di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, dalam berbisnis. Mari itu adalah ibadah kita. Yaitu apa? Taat, lakukan semua perintah Tuhan. Dan gunakanlah semua kekayaan, baik materi, kekayaan jasmani, kesehatan kita semua ini. Tubuh kita, mata kita, mulut kita, telinga kita. Kita bisa bernyanyi, bisa berkata-kata. Semuanya ini digunakan untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Amin. Untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah hidup kita ini, kita katakan Tuhan, I surrender all. Aku berikan semuanya untuk beribadah kepada Tuhan. Itulah tujuan hidup saudara. Itulah tujuan yang Tuhan memberikan kekayaan kepada saudara. Untuk kita semua beribadah kepada Tuhan. Amin saudara. Kita akan lakukan perjamuan kudus bersama-sama pada pagi hari ini. Sebelum itu mari kita menyanyikan lagu ini. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita katakan goodness of God. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Katakan all my life. Kita dari ref saja, all my life. Katakan. All my life you have been faithful. All my life. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Say all my life. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. It's running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Sekali lagi all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of
God. Yes Tuhan. Biar kami nyanyikan sepanjang hidup kami Tuhan, bahwa Engkau begitu setia atas kami. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Sampai kami berdiri di tempat ini pada hari ini, sungguh semuanya karena kebaikan Tuhan. Karena Engkau begitu setia dalam hidup kami. Biar kami menyanyikan the goodness of God setiap hari, setiap hari, setiap saat. Mulai kami bangun pagi sampai kami meletakkan kepala kami tidur di malam hari, selalu kami menyanyikan You are good God. Kau Allah yang baik. Biar selalu mengalir ucapan syukur dari kehidupan kami. Dan kami menyadari Tuhan bahwa semuanya ini, semua dalam kehidupan kami. Mari saudara kita merenungkan baik-baik pada pagi hari. Semua yang ada pada kita, semuanya adalah karena kemurahan Tuhan. Adalah karena kebaikan Tuhan. Biar tidak ada satupun di antara kita jemaat pada pagi hari ini yang mengatakan bahwa ini karena jasa-jasaku. Tapi biar kita mengatakan ini semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saudara, sebelum kita melakukan perjamuan kudus, bila ada saudara pada pagi hari ini, saudara belum sungguh-sungguh mengenal Yesus Kristus, saudara belum sungguh-sungguh ada di dalam misi rencana Tuhan, menghadirkan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu. Baik saudara yang hadir di ruangan ini pada pagi hari ini, atau saudara yang di rumah melalui Zoom, saya mau ajak saudara buka hati saudara pada pagi hari ini. Izinkan Yesus menjadi Tuhan di dalam kehidupanmu. Izinkan Yesus memerintah sebagai Tuhan dalam kehidupan saudara. Bila saudara mau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak saudara semua pejamkan mata. Semua pejamkan mata pada pagi hari ini. Mari kita pakai momen ini untuk kita kembali kepada Sang Pencipta. Mengizinkan Sang Pencipta itu, yaitu Yesus Kristus, masuk di dalam hati kita, memerintah hidup kita. Saudara boleh taruh tanganmu di dadamu. Bagi engkau yang mau mengizinkan Tuhan Yesus memerintah atas hidupmu, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu, saudara taruh tanganmu di dadamu. Katakan bersama saya dalam doa di dalam hatimu. Tuhan Yesus, aku buka hatiku pada pagi hari ini untuk menyerahkan seluruh hidupku di dalam pimpinan-Mu. Dan aku mau undang Engkau, Yesus Kristus Tuhan, menjadi Tuhan di dalam hidupku, menjadi Raja, penguasa di dalam hidupku. Dan biar aku menjadi bagian di dalam kerajaan-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahanku. Selama ini aku jauh meninggalkan Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini, aku bertobat dari segala jalan-jalanku yang jahat. Dari segala fokus hatiku yang salah. Mungkin selama ini aku mengejar jabatan, mengejar kekayaan. Uang menjadi Tuhanku. Pada pagi hari ini aku sadar, aku mau jadikan Yesus sebagai Tuhan. Kami hanya mau menyembah satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus Tuhanku. Dan biarlah hidupku selama-lamanya beribadah kepada Tuhan Yesus, menyembah kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan, aku berdoa bagi semua jemaat yang sangat Tuhan kasihi. Mereka yang membuka hati, mengizinkan Yesus menjadi Tuhan dalam hidup mereka. Aku berdoa agar hidup mereka ada di dalam genggaman tangan-Mu. Dan Tuhan bertanggung jawab untuk memberkati, menyediakan, memelihara kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik saudara, boleh siapkan anggur perjamuan saudara, roti saudara. Yang di rumah bisa siapkan roti dan anggur. Dan kita akan berdoa juga bagi yang sakit pada saat ini. Sewaktu kita melakukan perjamuan, kita percaya akan ada kesembuhan. Amin. Mari angkat roti saudara. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur perjamuan ini. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang tercurah di kayu salib. Terima kasih Tuhan, dengan darah-Mu kami dilayakkan Tuhan. Dengan darah-Mu kami disucikan. Dengan darah-Mu kami diterima Tuhan. Dengan darah-Mu kami disembuhkan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk darah-Mu Tuhan. Dengan bilur-bilur darah-Mu Tuhan kami menjadi sembuh Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa saat kami meminum anggur ini Tuhan, mengingatkan akan Engkau Tuhan, betapa besarnya Engkau bagi kami Tuhan. Darah-Mu tercurah bagi kami Tuhan, hingga kami diterima oleh karena darah-Mu Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku." Mari bersama-sama kita meminum anggur perjamuan. Amin. Baik, bagi saudara yang sudah, kita akan berdoa. Tuhan, secara khusus bagi saudara yang, bila ada saudara yang sakit atau ada anggota keluarga saudara yang sakit, mari kita bawa di dalam doa. Aku berdoa bagi mereka yang sakit pada saat ini. Aku berdoa oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa ilahi, oleh karya Kristus di kayu salib, Engkau memberikan kesembuhan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit, segala kelemahan pada pagi hari ini aku berdoa oleh kuasa perjamuan kudus ini. Saat kami mengingat Kristus di kayu salib, ada kuasa kesembuhan yang mengalir. Sembuhkan jemaatmu yang sakit saat ini, atau ada anggota keluarga, ada teman kami yang sakit, anak, istri, cucu, suami, tetangga atau kerabat kami yang sakit saat ini. Kami berdoa, kita jemaat sepakat bersama-sama memohonkan kesembuhan dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah sanggup memberikan kesembuhan. Engkau berkuasa dan berdaulat, memerintah atas alam ini dan atas tubuh kami. Aku perintahkan, hai tubuh pada saat ini, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh segala virus, segala bakteri, segala kuman yang menyerang tubuh kami, dilumpuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar tubuh kami diberkati oleh Engkau, oleh berkat-berkat surgawi. Diberkatilah setiap jemaat, diberkatilah setiap yang sakit. Ada kesembuhan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Men, mari saudara kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Dan bukalah hatimu. Izinkanlah Tuhan memberkati engkau. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus melimpah atas kehidupan jemaat. Umatku, jemaatku yang aku kasihi. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan biarlah berkat ini menyertai engkau. Bahwa Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat berlimpah-limpah. Baik engkau ibu rumah tangga, pengusaha, pekerja, karyawan, mahasiswa, pelajar, diberkatilah engkau dengan berkat yang berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua jemaat yang percaya dan menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin. Amin. Amin.